Nah, ada peramal meramalkan dua orang. Kamu ini memang gak bisa kaya. Kamu ini balung miskin. Oleh karena itu berhati-hati. Berhati-hati menyampaikan kalimat, mengucapkan sesuatu, dan juga berhati-hati menangkap kalimat. Guru Agung Buddha Gautama menjelaskan 10 macam kejahatan yang merugikan kita, dan kejahatan itu merugikan orang lain. Kalau ajaran agama Buddha ini disingkat, sering disebutkan jangan berbuat jahat yang awal. Kemudian tambahlah perbuatan yang baik. Dan diakhiri dengan bersihkan pikiran kita sendiri. Ketiga-tiganya memang penting. Tidak berbuat jahat, menambah kebaikan, membersihkan pikiran. Tetapi kalau ada pertanyaan, kalau ditimbang-timbang Bante, yang paling awal, yang paling penting yang mana? Yang paling awal, yang paling penting adalah jangan berbuat jahat. Karena kejahatan itu merugikan orang lain. Seandainya Anda menunda berbuat baik, seandainya ibu bapak dan saudara belum mampu berbuat baik, bolehlah dikatakan tidak apalah untuk sementara. Apalagi tidak bisa bermeditasi, tidak mampu atau belum mulai melatih, enggak apalah. Tetapi jangan berbuat jahat adalah keharusan. Jangan berbuat jahat. Saya enggak bisa itu Bante. Enggak apa ya Bante? Tidak. Saya tidak akan mengatakan tidak apa-apa. Jangan berbuat jahat. Sangat penting. Karena kalau Anda berbuat jahat, Anda merugikan orang lain dan pasti merugikan dirinya sendiri. Perbuatan jahat pertama yang disebutkan oleh Guru Agung kita adalah panatipata, membunuh makhluk. Dalam ajaran agama Buddha, dalam Dhamma tidak hanya membunuh sesama manusia, membunuh makhluk juga kejahatan. Ya termasuk menyakiti. Membunuh itu termasuk tidak dengan tangannya sendiri. Menyuruh orang untuk membunuh atau menganjurkan orang untuk bunuh diri. Itu pembunuhan. Banyak juga umat Buddha yang mulai mengerti, lalu dengan kehendak sendiri kalau jajan di restoran, di warung, dia menghindari binatang, terutama ikan atau udang yang hidup-hidup dibunuh waktu itu untuk disajikan dia menghindari. Saya tidak yang itu. Saya mau mencari ikan yang sudah mati. Kadang-kadang restorannya salah paham, malah marah.
kami nggak jual bangkai. Di sini udang-udang, ikan, gurami, hidup semua. Seger semua. Kalau Anda pesan, pesanlah. Nanti kami akan ambil, bunuh saat itu. Diolah saat itu. Cepat, kami mengolah cepat. Fresh semua. Wah, justru kami mencari yang bangkai. Bukan dipateni, dibunuh saat itu untuk kita. Ya. Apalagi sebagai biku, tidak boleh itu. Yang melakukan itu juga melakukan kejahatan. Saya melanggar winaya. Tidak boleh menurut peraturan. Saya pernah hampir mengalami seperti itu. Karena waktu sudah siang, tidak bisa mencapai wihara, masuk ke restoran. Kapia itu umat yang membantu memesankan makanan. Saya tanya, kamu pesan apa? Pesan ini, Bante. Jangan-jangan itu ikannya masih hidup loh, dibunuh. Coba tanya. Ikannya sudah mati atau masih hidup? Masih hidup, Bante. Baru mau ditangkap. Tapi belum sampai dibunuh, belum sampai ditangkap. Ganti saja, ganti. Ganti apa, Bante? Sego pecel. Itu tidak membunuh. Atau biasanya kalau lauk yang dari ayam itu tidak langsung dibunuh saat itu, sudah jadi bangkai. Tetapi kalau ikan laut termasuk udang, kadang-kadang cumi-cumi juga, kerang itu dibunuh saat itu. Itu pembunuhan, itu kejahatan. Yang membunuh khusus membunuh untuk disajikan biku, itu dia melakukan banyak kejahatan. Dan bagi saya, kalau tahu dan saya makan, itu melanggar winaya. Kalau ibu bapak mau mencontoh cara hidup yang seperti ini, bagus juga. Tetap makan daging, tetap. Tidak harus vegetarian, tidak harus sayuran. Nggak harus sego pecel, nggak harus gudangan, nggak harus nasi dengan lalapan. Silakan, tetapi tidak membunuh. Spesial dibunuh untuk Anda, tidak. Kejahatan yang kedua adalah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya, sekecil apapun. Alah, ini nggak ada artinya lah. Wong sing duwe kuwi sugih banget nih. Ini barangnya banyak banget, keleleran. Buahnya, belimbingnya, mangganya, jambunya juga keleleran, ya saya ambil. Ya boleh mengambil, tetapi pamit, minta terus terang. Daripada ini tidak digunakan, buah-buahan ini banyak, keleleran, boleh saya manfaatkan, boleh saya minta. Kalau yang mempunyai, oh ya silakan. Anda tidak mencuri. Tetapi kalau Anda tidak memberitahukan pada yang punya, itu termasuk mencuri. Adina dana. Adina tidak diberikan. Dana, barang yang tidak diberikan. Oh, sekarang zaman modern mencuri itu modusnya macam-macam. Markup. Hati-hati. Di dalam masih ada kursi. Di depan juga masih ada kursi kosong.
Itu termasuk mencuri. Sang penjual diminta membuat nota yang tidak biasa, tidak sesuai dengan harganya, lalu nanti dibayar sesuai dengan harganya, lebihannya diambil oleh yang membeli. Yaitu markup, itu mencuri. Kejahatan yang ketiga adalah melakukan hubungan seksual yang bukan dengan pasangannya. Melakukan perbuatan yang tidak susila. Itu termasuk kejahatan. Iya, Bante kan suka sama suka. Iya. Anda boleh berkata begitu. Dulu almarhum Biku Agabalu pernah memberikan penjelasan yang gampang sekali. Saya pernah berbicara tentang ini. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan kan hubungannya itu suka sama suka? Ya, memang penjelasannya agak panjang. Apakah masih di dalam perwalian, dan lain-lain dan lain-lain. Apakah wanita-wanita yang menjalankan kehidupan spiritual dan lain-lain. Tapi almarhum Biku Agabalu mempunyai jawaban yang singkat dan cukup baik. Ya, Anda boleh mengatakan suka sama suka. Apakah itu kejahatan? Begini aja lah, Anda tanya sama orang tua Anda, setuju tidak? Bahasa anak muda, setuju kagak orang tuamu kalau kamu melakukan hubungan seksual dengan dia di luar lembaga pernikahan yang resmi? Siapa orang tua yang setuju? Itu berdampak sosial dalam kehidupan berumah tangga dan tidak baik untuk yang melakukan sendiri, untuk dirinya sendiri. Membunuh, mencuri, melakukan perbuatan tidak susila. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh fisik. Kejahatan oleh jasmani ini. Ya tentu akarnya pikiran, tapi perbuatan jasmani. Ada 4 kejahatan lewat mulut, ucapan. Yang pertama, berbohong, musyawadah. Ini akarnya. Kemudian oleh Guru Agung Buddha Gautama dijabarkan menjadi 3 lagi, jadi ada 4. Berbohong itu begini. Ya, baik. Saya nanti ikut datang jam 7. Tapi jam 7 dia tidak datang. Itu berbohong, musyawadah. Itu kejahatan, iya. Karena ada pihak lain yang juga dirugikan. Selain tidak baik untuk dirinya. Apalagi kalau sering dilakukan, menjadi habit. Seolah-olah itu biasa. Yang kedua, pisuna waca. Yang pertama itu musyawadah. Pisuna waca ini berbohong tapi menjelekkan orang lain. Yang sekarang sering disebut fitnah. Ya. Wah, dia itu kayaknya itu kan punya pesugihan. Punya tuyul gitu ya. Ya dia kan korupsinya banyak. Siapa tahu mungkin juga dagangan narkoba. Kelihatannya begitu. Ya, kalimat itu tidak benar. Kalimat itu jelas bohong. Dan
menjelekkan orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Pisuna waja. Yang ketiga, kejahatan yang ketiga, parusa waja, bicara kasar. Apa bicara kasar itu kejahatan? Oh ya, itu kejahatan. Nah, sekarang ini baru menjadi berita di mana-mana. Bahasa kerennya bullying. Ya. Anak-anak, termasuk yang sudah dewasa juga. Biasanya yang dibully itu yang kedudukan sosialnya lebih rendah. Yang membuli itu punya hubungan kuasa yang lebih tinggi. Nggak mungkin anak buah bully bos sih, nggak mungkin. Kalau anak buah bully bos ya cukup sekali, ya sudah dikeluarkan. Tetapi hati-hati. Kita membaca berita, lihat di televisi, ada yang dibully sampai bunuh diri. Bully tidak harus dengan fisik, belum tentu dengan fisik, dengan kekerasan, dengan ancaman atau dengan minta materi, minta uang. Yang banyak itu bully dengan mulut. Wah, itu dampaknya besar sekali. Oleh karena itu berhati-hatilah berbicara. Apalagi sekarang pembicaraan Anda bisa direkam diam-diam oleh siapa saja yang ada di sini, yang Anda tidak tahu. Mungkin bukan video, hanya audio saja direkam. Saya pernah mendengar ada peribahasa, hati-hati. Itu dinding-dinding ini punya mata dan telinga. Dulu waktu saya SD SMP diceritai begitu oleh orang tua saya, itu pepatah bahasa Belanda. Masa sih dinding-dinding punya mata telinga? Oh, sekarang nyata. Dinding-dinding ini punya mata telinga. Bahkan di dalam dinding itu handphone yang kecil itu punya mata telinga sampai kemana-mana itu. Tetapi ya hati-hati, jangan-jangan kita yang ada di rumah ini juga membuli anak-anak kita, adik kita. Bukan hanya yang di televisi, diberitakan di koran-koran itu. Mungkin di rumah itu orang tua itu membuli anak-anaknya. Sang kakak membuli adiknya, itu dampaknya besar sekali. Ada orang tua yang kedatangan tamu, lalu ada anak-anaknya itu 2. Orang tuanya cerita pada tamunya itu, anaknya dengar, sing iki pinter, sing iki bodoh banget. Diajari apa-apa bodoh, isone mung dolan wae. Bodoh, sing ini pinter. Apa baik kalimat seperti itu? Sepertinya kalimat itu biasa saja. Loh nyatanya bodoh banget, malah bodoh nih. Bedek, dendam. Yang ini ya baik. Anak akan mendengar itu. Dan itu akan tidak hilang dalam ingatan dia. Sampai nanti mungkin dewasa. Apakah ibu bapak sudah pernah mikir begitu? Mengendalikan mulut, tidak mengucapkan yang buruk kepada anaknya. Kalau nanti anaknya rapotan, evaluasi belajar, oh kamu harus lebih giat lagi untuk meningkatkan nilaimu ini, kamu bisa. Jangan bodoh kamu ini, masa ini nilainya begini, bikin malu orang tua. Jadi kalau anaknya pandai itu yang senang orang tua, bukan anaknya. Itu tidak baik kalimat itu. Hindari kalimat itu. Kamu harus berjuang.
kamu mampu. Pasti mampu, bisa kalau berjuang. Kalau tidak berjuang, ya nanti ketinggalan. Dan kamu tidak boleh ketinggalan. Saya pernah diceritai kalau orang barat itu anaknya batuk-batuk. Ibunya itu, cepat minum obat. Ya, cari obat. Atau nanti mama cari. Ibu carikan obat. Untuk supaya tidak batuk. Kalau orang Asia lain, anaknya es terus. Begitu toh? Beda banget cara memperlakukan anak. Yang satu dengan kasih sayang, berusaha untuk mendekati, mengobati, yang ini nuduh. Jadi kalau sering dibegitukan anak-anak ya antipati. Dan itu bisa menjadi ingatan buruk di kemudian. Bodoh. Apalagi ya. Ndrugal. Goblok. Coba disimpan. Apa tidak ada kata-kata lain yang positif? Jelek itu. Atau ya sebenarnya ini tidak jelek. Dalam psikologi meskipun ada kata tidak, jeleknya itu nemplek di sini. Lebih baik menggunakan kalimat mulai baik. Tambahlah menjadi lebih baik. Jangan menggunakan kata tidak jelek. Ini lumayan. Sudah mulai baik. Ya, dia tidak sakit. Meskipun ada tidak, sakitnya masuk di pikiran. Ya, dia mulai sehat. Dia sudah cukup sehat. Ya, sakitnya berkurang. Ya. Jangan gunakan itu bagi orang yang sakit. Ada kalimat lain yang bisa kita pilih. Tetapi kata-kata itu juga bisa mendorong orang, tidak hanya bullying yang diingat oleh anak kita, diingat oleh karyawan kita, ya. Ada seseorang yang punya pegawai yang sangat baik, tetapi ya karena sesuatu hal dia ingin resign, ya, ingin keluar. Dia pamit. Tetapi sang majikan, waduh, gelo banget. Dan tidak bisa menjaga dirinya keluar kalimat yang tidak baik. Begitu dia pamit, majikannya ini Buddhis, karyawannya juga Buddhis. Anicca wata sangkara. Sebetulnya kalimat itu netral. Anicca wata sangkara, semua perpaduan itu tidak kekal. Jadi kalau Anda dulu masuk jadi pegawai lalu keluar itu ya tidak kekal. Tapi kata-kata anicca wata sangkara itu untuk orang mati. Jadi begitu dia pamit mau keluar, bosnya anicca wata sangkara. Langsung, apa doakan saya ini lekas mati. Oleh karena itu berhati-hatilah menggunakan kalimat. Lalu bosnya, Bante kalau saya dikata-kata begitu enggak apa-apa Bante. Saya enggak merasa didoakan mau mati apa. Lah iya, apakah seluruh dunia ini bisa berpikir seperti Anda? Mungkin Anda sudah arahat. Sehingga dikatakan anicca wata sangkara, Anda tidak sakit hati, Anda seimbang, tenang seimbang. Mungkin Anda sudah arahat. Tapi apakah masyarakat ini semua Anda menyamakan seperti diri Anda?
Kalau Anda menganggap semua ini seperti diri Anda, harus seperti Anda, itu ego yang besar sekali. Keakuan yang besar sekali. Dan itu menunjukkan Anda jarang bersosial masyarakat, bersosialisasi atau bermasyarakat. Karena masyarakat tidak akan berpikir seperti Anda yang sudah arahat itu, ya dalam tanda petik. Saya dikatakan, babi kamu, ya, anjing kamu, nggak apa-apa, Bante, saya tidak sakit hati, tidak apa-apa. Lah iya Anda, yang lain bagaimana? Goblok kamu, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa dikata gitu, hanya suara saja. Iya Anda, yang lain bagaimana? Masyarakat bagaimana? Kecuali Anda hidup sendiri di hutan. Apakah Anda tidak memahami dalam kehidupan bersosial bermasyarakat? Apakah tidak ada kalimat yang lain yang lebih baik? Itulah parusa waca, kalimat yang kasar. Saya ingin sebaliknya. Kalau Anda bisa menggunakan kalimat yang baik, kalimat yang baik itu bisa berguna loh. Mungkin tidak untuk Anda, untuk yang mendengar. Yang mungkin Anda tidak menyadari. Ada satu cerita pada kehidupan yang lampau, Guru Agung Buddha Gautama waktu masih sebagai bodhisattva. Suatu pagi bodhisattva ini sebagai pemuda jalan pagi. Dia berpapasan dengan seorang kaya. Sekarang mungkin konglomerat begitu ya. Sama-sama jalan. Waktu berpapasan itu ada bangkai tikus. Konglomerat ini ngomel sendiri. Tikus ini kalau dimanfaatkan bisa bermanfaat juga. Bangkai tikus ini kalau mau digunakan bisa bermanfaat juga. Pemuda yang bodhisattva itu berpikir, ini yang ngomong orang kaya dan sukses. Ini tentu tidak ngomong ngelantur. Bukan omong kosong, ya. Sampapalapa itu kejahatan ucapan yang keempat itu sampapalapa, omong kosong. Mungkin sekarang hoax, ya. Itu kejahatan itu. Dia berpikir ini orang sukses, orang kaya, tentu ngomongnya nggak carcor. Ngomongnya tentu ada artinya. Lalu bodhisattva yang pemuda itu memungut bangkai tikus ini. Ditenteng, dibawa sambil jalan. Sambil mikir, ini bisa berguna, ini bisa bermanfaat. Menurut bapak itu. Waktu dia berjalan beberapa ruas jalan, ada ibu-ibu yang keluar lihat pemuda bawa bangkai tikus. Nak, itu bangkai tikus. Mau dibuang? Kasih saya aja. Kucing kui sakit. Nggak mau makan. Mungkin kalau ada bangkai tikus, kucing kui mau makan. Nggak kasih uang sedikit. Dia dapat uang sedikit. Dari bangkai tikus itu. Dia pikir uang ini untuk apa? Bukan untuk saya sendiri. Di dalam cerita Jataka itu dikatakan dibelikan molasis. Molasis itu gula yang kasar banget, yang masih cair. Nah, kemudian dituang di beberapa gelas, dijual. Nah, dari musim hujan menuju musim kemarau itu cuaca panas.
termasuk itu kucing sakit, tikus mati, dijual di depan sekolah, laris, dapat uang lebih banyak dari modal menjual bangkai tikus yang sedikit itu. Karena gulanya dicampur dengan air, dijual panas-panas. Dari uang menjual sirup molasses ini dia belikan permen, dapat banyak. Nah, dia melihat dari musim hujan ke musim panas dan dari musim panas ke musim hujan di Indonesia juga itu biasanya ada angin ribut, lesus. Wah, karena ada lesus itu banyak pohon-pohon lalu rontok, cabang-cabang pohon ini rontok. Demikian juga musim kemarau menjelang musim hujan itu juga banyak pohon yang rontok. Lalu dia ngumpulkan anak-anak, tolong saya dibantu itu cabang-cabang ranting-ranting itu kelompok ya, nanti tak paringi permen. Wah, anak-anak senang, ngumpulkan ranting-ranting itu kasih permen, dapat banyak. Setelah dapat banyak, ranting-ranting itu dijual, laku. Untuk kayu bakar, untuk masak, zaman dulu belum ada gas, belum ada kompor listrik, belum ada. Dia dapat uang banyak. Nah, sekarang dengan uang itu dia ingin menjadi pekerja, menjadi kasarnya, bahasa yang kasar, kuli di kapal dengan membawa uang hasil menjual potongan-potongan kayu itu. Di tempat saya namanya rencek. Dia bekerja berlayar di kapal itu rajin, sungguh-sungguh, tanggung jawab, orang delenger, disayang oleh atasannya, oleh bosnya. Kemudian dia mendapatkan uang banyak. Cukup banyak karena dia juga hemat. Setelah berlayar berapa lama dia pulang ke kampung dengan membawa uang banyak. Jauh lebih banyak ketimbang dia menemu bangkai tikus. Karena keuletan, karena kejujuran, karena rendah hati, dia punya integritas. Memang integritas itu tidak dibangun kemarin sore, itu dibangun lama. Integritas itu konsisten dengan perilaku yang baik. Jadi kalau dia jujur, dia kerja keras, dia rendah hati, itu dia pertahankan. Nah, itu lalu menjadi konsistensi itu menjadi integritas. Tidak mudah dia melunturkan integritasnya itu. Waktu pulang ke kampung setelah berlayar sekian tahun dengan bawa uang yang banyak, dia ingin menjumpai konglomerat yang dulu jalan berpapasan, menunjukkan bangkai tikus ini kalau dimanfaatkan ya berguna loh. Untuk apa? Untuk matur nuwun. Kata-kata satu kalimat itu berguna untuk dia. Dia datang ke konglomerat itu, diterima, dan dia cerita dari awal berpapasan dan membawa bangkai tikus sampai sekarang pulang. Konglomerat itu senang banget dengan anak muda ini. Rajin, ulet, mau mendengarkan kata, bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu dilamar, mau dijodohkan anak perempuannya. Wah, itu berkat satu kata yang diucapkan. Dan waktu orang kaya itu melihat bangkai tikus, mengatakan bangkai tikus ini pun kalau digunakan, dimanfaatkan bisa berguna loh.
Dia tidak pikir bahwa dampaknya akan berantai. Membuat seorang pemuda yang mendengar itu menjadi sukses. Tapi ya suksesnya itu bukan karena mendengar omongan dan bangkai tikus tok. Dia punya keuletan, dia punya kesungguhan, kejujuran, rendah hati. Dan dia pertahankan itu. Konsisten menjadi integritas dia. Itu perjuangan, tidak diminta. Kalau toh dia mau minta pada siapa? Kalau datang ke orang kaya itu tidak kenal ujuk-ujuk ngutang gitu mungkin apa iki sapa ujuk-ujuk teko-teko arep utang sapa tidak dikenal. Tapi sekarang dia datang untuk berterima kasih, betul-betul berterima kasih, tidak ingin minta apa-apa. Dan dia cerita apa yang dia alami. Oh, dia dilamar jadi mantu. Mau dijodohkan sama anaknya. Itu dari ucapan. Oleh karena itu, jangan mengucapkan yang sembarangan. Apalagi bullying. Jangan-jangan Anda sudah kebacut membuli anak-anak Anda bertahun-tahun mungkin ya. Stop, cari kalimat yang lain. Ada peribahasa, jangan banyak omong sampai ada orang yang menyuruh Anda berhenti dulu, jangan banyak omong. Lebih baik Anda sedikit omong atau tidak omong sampai ada orang lain yang meminta Anda untuk berbicara. Itu lebih baik daripada banyak omong sampai disuruh berhenti. Lebih baik mengurangi omong, tidak omong sampai kondisi memang perlu ibu bapak omong atau orang lain meminta Anda untuk omong. Itu lebih baik daripada omong banyak di stop. Cerita yang kedua. Ada seorang peramal. Ya, peramal ini kadang-kadang benar, kadang-kadang ya tidak benar. Kadang-kadang dia tidak percaya ramalannya sendiri. Dia ngeramal tapi dia tidak percaya sendiri. Ingat Sang Buddha waktu Pangeran Siddhartha waktu berumur 7 hari. Oh itu datangkan 108 peramal. 100 peramal sulit meramalkan bayi ini zaman dulu di India. Apalagi raja punya anak laki-laki. Peramal-peramal yang pandai-pandai didatangkan untuk meramalkan hari depan anak ini. 100 peramal diam. Sulit ini anak istimewa. Nah, 8 peramal 7 peramal begini. Nah ini untung sudah lewat kampanye. Nanti dikira saya kampanye. 7 peramal. Anak ini kalau tidak menjadi raja dunia, jadi raja spiritual. 2 kemungkinan. Kalau tidak ini, ya ini. Tapi ada peramal yang paling muda. Karena paling muda mungkin tidak begitu digubris oleh yang lain. Dia dengan 1 jari. Anak ini pasti jadi raja spiritual. Tidak mungkin jadi raja dunia. Wah, rajanya ya susah. Anak laki satu-satunya. Untuk menjadi penerus raja. Penerus successor. Penerus menjadi raja. Kecuali anak ini tidak melihat 4 penderitaan. Kalau dia melihat 4 penderitaan ini, dia meninggalkan istana. Mau mencari jalan untuk membebaskan penderitaan. Makhluk-makhluk. Nah setelah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana bertapa, umur 29, kondanya ini benar ini ramalanku. Dia meninggalkan istana. Lalu dia mencari anak dari 107 peramal. Karena peramal yang 107 itu sudah meninggal semua.
Karena peramal-peramal yang terkenal itu umurnya 70, 75, 80. Nah, Siddhartha meninggalkan istana 29. Berarti umurnya kalau hidup umurnya sudah 100 lebih. Banyak yang meninggal. Jadi anaknya dicari, ketemu 4. Bersama kondanya, sekarang kondanya menjadi yang paling tua di antara yang 5 ini. Waktu meramal 29 tahun yang lalu, dia paling muda. 29 tahun kemudian, mungkin umurnya sudah 70 lebih. Sekarang mungkin umur dia waktu itu mungkin sudah 80. Dia cari anak-anak dari yang peramal yang lain itu ketemu 4. Ayo. Kita menemani Pangeran Siddhartha bertapa. Nanti kalau mendapat pencerahan, dapat ilmu, kita orang-orang pertama yang diajari dulu. Jadi yang berlima ini tidak ikut menyiksa diri bertapa, hanya menemani saja. Menunggu nanti kalau Siddhartha mendapatkan pencerahan, mencapai pencerahan, kita dapat lebih dulu. Kita menjadi murid yang pertama, sebelum yang lain menerima ajaran. Tetapi waktu pertapa, waktu Pangeran Siddhartha meninggalkan cara yang ekstrim, yang hampir saja beliau meninggal dunia, karena tidak makan sama sekali, sampai kurus, sampai katanya kalau perutnya dipegang tulang punggungnya bisa terasa. Lalu Pangeran Siddhartha, ini tidak benar. Bermewah-mewah di istana ya tidak mencapai pencerahan, menyiksa diri hanya tenang-tenang saja. Apa yang saya cari, penderitaan ini sebabnya apa, bagaimana membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan, tidak bisa didapatkan. Pencerahan tidak mungkin dicapai kalau badannya rusak kayak begini, hanya tenang saja. Lalu Siddhartha ambil makan supaya badannya sehat. Lah, 5 pertapa ini termasuk kondanya menjadi sekarang tidak percaya. Padahal dulu dia kekeh, pasti bayi ini meninggalkan istana menjadi raja spiritual. Dan betul-betul Siddhartha meninggalkan istana umur 29, kondanya tambah yakin, betul itu ramalan saya. Tapi setelah Siddhartha mengambil makanan supaya badannya tidak kurus, tidak sengsara, supaya cukup sehat, termasuk kondanya tidak percaya. Dia meninggalkan Siddhartha. Dan temannya yang 4 itu diajak, ayo kita pergi. Wis iki Siddhartha wis gagal. Ora usah dikancani. Awake dhewe lunga wae. Jadi peramal yang meramal dengan sangat gigih pun suatu saat dia juga bisa tidak percaya dengan ramalannya sendiri. Nah, ada peramal meramalkan 2 orang. Kamu ini memang gak bisa kaya. Kamu ini balung miskin. Tulang miskin. Kalau di ilmu tradisi Tionghoa, kalau anak lahir itu balungnya ditimbang. Saya dulu tidak ngerti. Balungnya ditimbangi, caranya nimbang balungnya piye. Dia punya rumus sendiri, lahir hari apa, jam berapa. Oh, ini beratnya tulang sekian. Ini tulang pekerja, ini tulang raja, ini tulang makmur, ini tulang miskin. Kalau yang ini tulang miskin. Kalau ini tulang kaya raya. Yang tulang miskin ini untungnya tidak down dia. Diramal begitu mentalnya tidak hancur. Jarang. Meskipun ramalan itu palsu, kalau orang diramal begitu, gelisah. Dulu ada biku-biku palsu yang masuk rumahnya orang. Hati-hati. 3 bulan lagi saudara akan pakai putih-putih. Ada kematian, takut bukan main. Apalagi kalau orang itu tidak mengerti dhamma. Masuk rumah-rumah orang. Untuk selamat Anda harus bikin kias sekian puluh juta, Bapak.
Yang mengerti Dhamma sih, wah maaf saja ya, saya tidak percaya. Saya punya guru sendiri di Mendut. Kalau yang tidak mengerti Dhamma bisa ketakutan itu, meskipun itu termasuk apa itu ya? Termasuk bullying juga. Mengancam untuk mendapatkan uang. Nah, yang dikatakan tulang miskin ini untungnya tidak down dia. Gak apalah saya dikatakan tulang miskin. Saya mau berusaha sebaik-baiknya. Hemat. Berusaha semampu saya terus. Yang dikatakan dia tulang orang kaya, nanti kamu akan mati di atas harta. Males. Ditawari kerja ini, kerja itu gajinya hanya kecil. Saya ini tulang kaya, bukan tulang pegawai. Terus bertahun-tahun sampai dia diusir dari keluarganya, tidur di emperan, yang tulang kaya ini. Tapi tetap optimis, saya ini tulang kaya, suatu saat nanti saya akan jadi orang kaya. Yang dikatakan tulang miskin ini juga kerja rajin. Meskipun tidak kaya raya, dia tidak pernah kekurangan. Sampai suatu ketika yang tulang kaya yang tidur di emperan ini sakit. Tidak ada yang menolong keluarganya. Ini orang ini malas banget ini. Lalu dia mati di bawah pohon yang ada gundukannya. Gundukan itu adalah hartanya pencuri yang ditanam di situ. Jadi betul dia mati di atas harta, tapi hartanya pencuri. Yang ditanam di bawah pohon itu, disinggahke, kalau sudah aman nanti harta itu akan diambil. Dia mati di situ. Di atasnya harta yang ditanam pencuri itu. Oh, kalau begitu peramalnya itu, ya Bante ya, manjur apa ya, apa namanya, cun. Peramalnya itu betul ya, betul. Tetapi hasilnya ya betul. Yang miskin tapi tidak miskin. Tidak kaya tapi tidak miskin. Dia mempunyai hidup yang baik. Yang tulang kaya ini mati di atas harta, betul mati di atas harta, tapi hartanya pencuri. Oleh karena itu berhati-hati. Berhati-hati menyampaikan kalimat, mengucapkan sesuatu, dan juga berhati-hati menangkap kalimat. Menangkap kalimat apakah lewat WA, lewat unggahan WA teman kita, lewat medsos. Hati-hati. Kalau Anda dikirimi dikirimi TikTok, dikirimi video pendek-pendek, mau forward ya, mau share, hati-hati juga. Iki bener ora iki. Jangan-jangan ini hoax. Andai kata benar, yang terima ini nanti kira-kira bagaimana? Karena ada itu peristiwa kecelakaan, orang ditabrak mobil segala macam, darahnya bercucuran macam-macam. Yang mengerikan itu. Ada juga umat yang kirim pada saya. Saya pikir ya kalau dikirim pada teman dia bagaimana? Kalau yang menerima itu ngeri, takut, jerih, itu pikiran negatif loh. Dia menyebarkan kejahatan. Sehingga pikiran yang membaca, melihat itu negatif. Takut, ngeri, was-was. Lain kalau TikToknya itu, kalau yang di-share itu membuat orang bahagia, senang, gembira, apalagi mendapatkan pengertian yang baik. Wah, bagus ini, bagus. Karena itu kalau mau share itu ya pikir dulu. Ini sungguh-sungguh terjadi, baru terjadi di daerah kami ya. Kejadian itu bagaimana nanti kalau orang lain menerima share dari saudara? Senang? Susah? Ngeri? Takut? Dampak apa kira-kira?
Ya Anda tidak bisa persis memperkirakan, tetapi sebagai sesama manusia kita bisa memperkirakan itu. Kalau memang dampaknya negatif, simpan saja atau delete, buang. Meskipun itu mungkin kejadian nyata. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh jasmani ini membunuh atau menyakiti atau menyebabkan pembunuhan, mengambil barang yang bukan menjadi hak kita, melakukan perbuatan yang tidak susila. Kejahatan yang dilakukan oleh ucapan adalah berbohong, menjelekkan orang lain, dan orang itu tidak seperti yang kita ceritakan, berkata yang kasar, yang bisa menimbulkan trauma atau kesan tidak baik, yang akan mempengaruhi mental seseorang. Lalu yang keempat, sampah palapa, omong kosong. Tidak menjelekkan orang lain, tidak fitnah, ya, mungkin tidak kasar, tapi omong kosong, membual. Apa kira-kira ya? Hati-hati loh, nanti tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu akan kiamat. Dulu itu ramai sekali, buktinya sampai sekarang ya belum. Ya berita-berita seperti itu hati-hati sekali. Ya. Apalagi ya, banyak sekali ya. Saya tidak ingat dan tidak berusaha mengingat. Ya. Pulau Jawa yang nanti Merapi meletus akan sigar jadi loro, pecah jadi dua. Menurut ini paranormal ini. Saya dapat kiriman dari sana, dari seberang Pulau Jawa. Hampir saya bertanya, lah kok sekarang Pulau Jawa masih utuh? Tidak enak. Bahasa Jawa ngeleh-leh gitu. Iya. Bukan ngeleh, lapar. Iya Pak. Meleh. Tidak enak. Hanya secara tidak langsung saya menasihatkan jangan mudah menyebarkan berita-berita hoax, tidak menjelekkan orang lain, tidak menipu untuk keuntungan dirinya sendiri. Bukan kalimat yang kasar, tapi itu tidak benar. Dan kalau orang membaca itu juga bisa timbul ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Nah, sekarang 3 kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Yang pertama adalah abijja. Abijja itu lebih kasar dari loba. Loba itu ingin memiliki lebih banyak, mempunyai lebih banyak dengan segala macam cara. Abijja ini sering diterjemahkan iri hati. Melihat orang lain punya ini, punya itu, maju ini, maju itu, iri hati. Memang tidak senang muncul dulu, lalu iri hati. Itu kejahatan, Bante. Ya, itu kejahatan. Mengapa harus iri hati? Itu urusan dia. Dia dapat itu caranya tidak halal loh, Bante. Itu mungkin menipu, mungkin apa, itu urusan dia, bukan urusan Anda. Anda tidak perlu iri hati dengan milik dia. Yang kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh pikiran adalah abhyapada. Kalau A itu artinya tidak. Bhyapada artinya itikat jahat. Bukan hanya rasa tidak senang, bukan hanya benci, tapi sudah ada rencana, ada etikat untuk menjahati seseorang meskipun dalam pikiran. Itu juga kejahatan, ya itu juga kejahatan. Karena sudah muncul di pikiran, sudah di otak-atik di pikiran, sudah ada niat menjahati dia. Apa menyakiti, apa mengusir, apa memojokkan. Itu lebih kasar dari dosa. Bahasa Pali dosa artinya kebencian. Kebencian muncul dari rasa tidak senang, berkembang jadi kebencian. Tapi ini bhyapada ini itikat jahat.
Ada niat menjahati orang. Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, timbullah loba, ingin memiliki. Tapi iri hati itu ingin tidak senang orang lain memiliki itu. Ingin sesuatu dari dia. Itu lebih kasar dari loba. Abijja lebih kasar dari loba, biapada lebih kasar dari kebencian. Kejahatan yang terakhir, 3 oleh jasmani, 3 oleh jasmani, 4 oleh ucapan, 3 oleh pikiran. 10 ini disebut kejahatan. Hati-hati. Yang terakhir, berpandangan yang tidak benar. Apa itu kejahatan, Bante? Ya, karena dampaknya bisa mendorong orang berbuat jahat. Antara lain, pandangan bahwa tidak ada sebab, tidak ada akibat. Kita ini hidup ya hidup, jalani aja. Kalau kita membunuh, mencuri, menyakiti orang, ya udah, orang ada sebabnya. Kita ini difitnah oleh orang lain, barang kita dicuri oleh orang lain, ya tidak ada sebabnya, terjadi begitu saja. Kita berbuat jahat, ya nggak ada akibatnya. Berbuat baik, ya tidak ada akibatnya. Nggak ada sebab, tidak ada akibat. Nah, kalau orang berpandangan seperti ini juga termasuk cikal bakal kejahatan. Dia bisa melakukan kejahatan apa saja, wong yang dilakukan itu tidak ada akibatnya. Dan yang kita alami ini juga tidak dari sebab. Memang ada mijaditi, pandangan yang salah, yang dalam sekali. Tetapi yang paling kasar, yang termasuk salah satu dari 10 kejahatan itu, nggak percaya perbuatan ini ada sebabnya, ada akibatnya. Ya berbuatlah, kalau kamu mau berbuat saja. Ya itu tidak mungkin. Kalau Anda tiba-tiba berkata-kata kasar, maki-maki, mengumpat orang lain, nah tidak usah menunggu lama-lama. Orang yang diumpat, dimaki-maki itu juga akan membalas kepada Anda. Apa itu tidak ada akibatnya? Ada yang punya kebiasaan mengucapkan kalimat yang jelek-jelek. Itu Anda bisa cari sendiri contohnya. Salah satu contohnya, kalau ketemu sama teman sama Bapak, gila kamu. Aku ini waras. Aku ini waras, gila. Kalau dia tidak mengumpat begitu dulu, orang lego. Jadi asal ketemu Dian kamu, ya. Dan lain-lain, apalagi dari sebelah timur sana. Itu jadi kebiasaan. Ya kebiasaan yang tidak baik. Ya bagi temannya yang mungkin sudah kenal sejak SMA atau sejak lama ya. Tapi kalau orang baru, Dian, apalagi macam-macam lah. Itu ya saya ada begitu, Bante. Ya kalau begitu mulai sekarang berhenti. Bagaimana bisa berhenti, Bante? Wong itu sudah keperucut. Kalau Anda punya sati, Anda punya kesadaran, punya awareness, ya mindfulness, mau itu mau mengucapkan gila, gitu toh. Ya, jangan jadikan kebiasaan. Ada pertanyaan menarik. Waktu saya menguraikan 10 kejahatan ini. Loh Bante, kalau kita minta tuntunan di sarana Pancasila itu kan ada Surameraya Majapa Madatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Tidak minum minuman keras yang memabukkan. Loh,
Minuman keras kok tidak ada di 10 ini. Kalau Anda tadi menyimak, Anda pasti tanya itu. Kalau Anda tidak menyimak, nggak ngeh. Apa 3 kejahatan oleh jasmani? Membunuh atau menyakiti, mencuri, berzina. Apa 3 kejahatan oleh ucapan? Berbohong, fitnah, berkata-kata kasar, ngumpat, misuh-misuh, omong kosong, hoax. Apa kejahatan oleh pikiran? Iri hati, itikat jahat, berpandangan salah. Lah, minuman kerasnya bukan kejahatan ya Bante. Jadi boleh. Lah kok Pancasila ada? Sila yang kelima. Minuman keras ini harus, kalimat ini harus dimengerti utuh, jangan dipotong. Kalau dipotong artinya bisa salah. Nanti saya dikira menganjurkan yang tidak baik. Minuman keras, minum minuman keras bukan kejahatan, tetapi keburukan. Apalagi kalau minum minuman keras itu dicampurkan obat. Banyak obat-obatan, ramuan tradisional yang harus diminum dengan sedikit arak. Itu bukan keburukan, apalagi kejahatan bukan. Kalau minum minuman yang disuling, suramiraya, diragikan, yang sampai kesadarannya agak ngeleleng, bukan dicampur untuk obat, itu juga bukan kejahatan, Bante, bukan. Itu keburukan. Tetapi kalau keburukan ini dilakukan sering-sering, bisa memancing kejahatan. Dimulai dengan bicara yang tidak terkontrol. Cerita segala macam di dalam rumah tangganya, ngomel-ngomel. Itu kejahatan lewat mulut. Yang bukan istrinya, apalagi dia belum berkeluarga, dia mabuk, lihat lawan jenis, oh dia bisa mengganggu. Itu bisa kejahatan asusila. Kalau dia sudah ketagihan, oh dia bisa mencuri, nodong, cari duit, itu dia kejahatan mencuri. Dan bisa-bisa sampai membunuh. Meskipun dalam Pancasila itu paling ditulis paling belakang. Tapi yang paling belakang ini koncone oke. 1 botol, 2 botol. Lama-lama Anda masuk di dalam botol itu. Tidak bisa keluar. Ucapan tidak terkendali, perilaku tidak terkendali, sampai mencuri, membunuh, dan lain-lain. Oleh karena itu, memang perbuatan yang buruk dalam Dhamma belum tentu jahat. Buruk, jahat itu merugikan orang lain. Buruk itu tidak merugikan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Tapi kalau buruk dilakukan terus-menerus jadi habit, ya orang lain menjadi korban. Berhati-hatilah berbuat buruk. Meskipun hanya sedikit, kalau itu menjadi kebiasaan, karena ada kenikmatan di situ, lalu bisa menjadi kejahatan. Yang sudah terlanjur berbuat buruk, agak lama mulai sekarang stop. Termasuk mengumpat, berbicara kasar yang dianggap bukan keburukan, mulai sekarang ya stop. Bisa Bante, bisa. Nyetop orang lain sulit, nyetop diri sendiri masa tidak bisa? Bisa. Yang paling bisa ya mengubah dirinya sendiri. Mengubah orang lain ya sulit. Kita hanya menganjurkan, mendorong orang lain berubah. Menganjurkan berubah. Ya mungkin dia bisa berubah. Mungkin ya nasihat kita, dorongan kita angin lalu. Yang paling bisa diubah ya dirinya sendiri. Itu pun kalau mau.
Dan kalau keburukan atau kejahatan itu sudah berlangsung lama, ya harus perlu effort, perlu gas yang kuat untuk potong itu. Kenapa Bante kok bisa sampai lama begitu? Ya, karena kejahatan, keburukan itu pun memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan, kenikmatan. Tidak gampang itu. Yang biasa bekerja, markup, korupsi, itu kan kecil-kecilan dulu. Kalau kedudukannya makin tinggi, dia dipercaya makin banyak, korupsinya akan makin banyak. Bagaimana bisa stop kalau tidak sungguh-sungguh perang kepada dengan dirinya sendiri? Iya Bante, kalau stop, waduh, income-nya kurang banyak. Iya, kalau Anda tidak stop, kejahatannya juga bertambah banyak. Nanti kalau kena KPK gimana? Itu gak sih ngapes Bante. Orang apes saya tidak kena KPK. Iya lah, kalau Anda yang ngapes gimana? Itu semua bisa berantakan, keluarga berantakan, anak-anak yang kuliah sekolah juga berantakan, namanya hancur. Anda mengatakan itu kan yang kena yang apes. Lah kalau apesnya pada Anda bagaimana? Ya kalau tidak apes sekarang, ya apes nanti. Kadang-kadang sulit untuk menyadarkan begitu karena dalam pikirannya itu sudah dipola sing kaya ngono kuwi oleh. Lah ini mijaditi. Pandangan yang salah. Kejahatan yang ke-10 tadi punya pandangan yang salah. Sing kaya ngono kuwi oleh. Wong liya-liyane ya ngono. Ya padahal itu kejahatan. Ya, membunuh ya membunuh. Dalam Buddhis, dalam Dhamma, membunuh ya membunuh. Konsisten. Ajaran Sang Buddha itu konsisten. Tidak ada membunuh kekecualian. Membunuh bukan pembunuhan, ya tidak ada. Membunuh ya membunuhlah. Hanya membunuh dengan tujuan apa? Membunuh untuk apa? Itu mempunyai nilai yang berbeda-beda. Tetapi membunuh tetap membunuh. Tidak ada excuse, ya, tidak ada kekecualian. Membunuh apa? Pembunuhan suci, tidak ada. Membunuh ya membunuh. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, saya bicara sudah cukup lama, 1 jam 1/4. Ya, saya harus menyelesaikan uraian ini. Sebetulnya 10 kejahatan ini ajaran awal sekali. Waktu awal-awal kita kenal Dhamma, kenal ajaran agama Buddha, jangan berbuat jahat itu diberikan pertama kali. Kalau ada biku meminta sila, meminta tuntunan tisarana, pasti langsung diberikan Pancasila. Enggak hanya tisarana tok, dan bukan dhamma yang lain, Pancasila. Pancasila itu adalah jangan berbuat jahat, mengendalikan diri. Banyak berbuat baik, syukurlah kalau bisa. Tapi jangan berbuat jahat, itu penting dan pertama. Banyak atau menambah kebaikan, syukurlah. Membersihkan pikiran sangat mulia. 3 ini. Nah, 10 kejahatan yang diuraikan itu supaya Ibu Bapak sekalian, Anda sekalian mengerti, ini loh kejahatan yang harus dihati-hati. Kalau Anda tidak mengerti, salah-salah Anda selama ini sudah melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu berakibat. Akibatnya tidak baik. Penderitaan. Sedangkan kebaikan juga berakibat, akibatnya adalah kebaikan juga. Kejahatan akibatnya kejahatan juga. Akibat yang tidak baik. Kebaikan akibatnya kebaikan. Akibat yang baik untuk kita. Apalagi sekarang kejahatan dan juga kebaikan mudah menyebar. Mudah sekali dengan internet, dengan TikTok,
dengan segala macam, dengan WA, mudah sekali menyebar, mudah mempengaruhi orang. Dan kejahatan itu karena menjanjikan kenikmatan yang gampang, biasanya lebih mudah mempengaruhi orang ketimbang anjuran untuk berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Wah, ini pengalaman kami, anjuran itu sulit. Banyak berbuat baik, masih lebih gampang. Stop kejahatan, sulit sekali. Kejahatannya sudah dilakukan untuk di stop ini, sulit. Mengapa ya Bante? Ya karena kenikmatan, karena kenyamanan yang diberikan oleh tindakan yang jahat itu. Lebih mudah nganjurkan orang berbuat baik meskipun orang tidak tertarik. Tetapi anjuran itu lebih gampang daripada menyetop orang berbuat jahat. Ya, menganjurkan berbuat jahat tidak usah diceritakan di sini. Nyetop orang berbuat jahat, nganjurkan keluarga teman kita untuk stop berbuat jahat lebih sulit. Menganjurkan berbuat baik lebih mudah. Oleh karena itu sekali lagi berhati-hatilah di dalam berbicara, berbuat, termasuk berpikir. Karena dari pikiran itulah yang melahirkan ucapan dan perbuatan. Terima kasih.